Ketika mendengar nama Al-Qaeda dan ISIS, banyak orang mengira keduanya adalah organisasi yang sama. Keduanya sama-sama mengatasnamakan agama, sama-sama melakukan aksi teror, dan sama-sama pernah menjadi ancaman serius bagi banyak negara di dunia. Namun kenyataannya, Al-Qaeda dan ISIS justru merupakan musuh satu sama lain. Bahkan permusuhan antara kedua kelompok ini pernah begitu sengit hingga menyebabkan perang terbuka di beberapa wilayah Timur Tengah. Para anggota mereka saling membunuh, saling menuduh sesat, dan saling berebut pengaruh di antara jaringan kelompok ekstremis internasional. Pertanyaannya, mengapa dua kelompok yang memiliki tujuan serupa justru saling membenci? Untuk memahami jawabannya, kita harus menelusuri sejarah panjang yang dimulai dari Perang Afghanistan, lahirnya Al-Qaeda, kemunculan Abu Musab al-Zarqawi, hingga berdirinya ISIS yang akhirnya memecah dunia jihad global menjadi dua kubu besar. Kisah ini dimulai pada akhir tahun 1980-an ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan. Saat itu ribuan pejuang dari berbagai negara muslim datang ke Afghanistan untuk membantu melawan pasukan Soviet. Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Osama bin Laden. Setelah perang berakhir dan Uni Soviet mundur, Osama bin Laden membentuk jaringan yang dikenal sebagai Al-Qaeda atau The Best. Tujuan awal Al-Qaeda adalah menyatukan para veteran perang Afghanistan dan melanjutkan perjuangan melawan negara-negara yang dianggap musuh mereka. Pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an, Al-Qaeda berkembang menjadi organisasi teroris internasional paling terkenal di dunia. Nama mereka semakin dikenal setelah serangan-serangan 11 September yang menewaskan ribuan orang di Amerika Serikat. Namun seiring berjalannya waktu, Al-Qaeda mulai mengembangkan strategi yang lebih terstruktur. Mereka percaya bahwa membangun dukungan masyarakat lokal sangat penting untuk mempertahankan kekuatan jangka panjang. Pandangan inilah yang nantinya menjadi salah satu penyebab konflik besar dengan ISIS. Di tengah perkembangan Al-Qaeda, muncul seorang tokoh ekstremis asal Yordania bernama Abu Musab al-Zarqawi. Zarqawi dikenal jauh lebih brutal dibanding banyak pemimpin Al-Qaeda lainnya. Ketika Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2003, Zarqawi melihat peluang besar untuk membangun kelompok bersenjata di sana. Ia kemudian membentuk organisasi yang akhirnya bergabung dengan Al-Qaeda dan dikenal sebagai Al-Qaeda in Iraq atau AQI. Namun sejak awal, hubungan Zarqawi dengan pimpinan Al-Qaeda tidak pernah benar-benar harmonis. Zarqawi terkenal karena kebiasaannya melakukan pembunuhan massal, serangan bom bunuh diri, serta aksi pemenggalan kepala yang direkam dan disebarluaskan ke internet. Bahkan beberapa pemimpin Al-Qaeda menganggap metode Zarqawi terlalu ekstrim. Mereka khawatir kekejaman tersebut justru membuat masyarakat muslim menjauh dari gerakan mereka. Meski demikian, Zarqawi tetap menjalankan strateginya sendiri. Perbedaan inilah yang menjadi bibit awal lahirnya konflik antara Al-Qaeda dan kelompok yang nantinya berkembang menjadi ISIS. Namun, kematian Zarqawi tidak mengakhiri pengaruh ideologinya. Justru setelah ia tewas, gagasan yang lebih radikal mulai berkembang dan perlahan menjauh dari kendali Al-Qaeda. Pada tahun 2006, Zarqawi tewas akibat serangan udara Amerika Serikat. Banyak pihak mengira jaringan yang ia bangun akan runtuh, namun yang terjadi justru sebaliknya. Para pengikut Zarqawi membentuk organisasi baru yang bernama Islamic State of Iraq atau ISI. Kelompok ini terus berkembang meski menghadapi tekanan besar dari pemerintah Irak dan pasukan Amerika. Mereka mempertahankan ideologi yang diwariskan Zarqawi, yaitu penggunaan kekerasan ekstrim dan penolakan terhadap kompromi apapun. Ketika perang saudara pecah di Suriah pada tahun 2011, kesempatan baru pun muncul. Kelompok ISI mengirim anggotanya ke Suriah untuk membangun jaringan baru. Awalnya operasi tersebut dilakukan atas nama Al-Qaeda, namun hubungan kedua pihak mulai memburuk ketika pimpinan ISI mencoba mengambil alih seluruh operasi di Suriah. Tokoh penting berikutnya adalah Abu Bakr al-Baghdadi. Di bawah kepemimpinannya, ISI berubah menjadi organisasi yang jauh lebih ambisius. Pada tahun 2013, Baghdadi mengumumkan pembentukan Islamic State of Iraq and Al-Sham atau ISIS. Keputusan ini dilakukan tanpa persetujuan pimpinan Al-Qaeda. Saat itu pemimpin Al-Qaeda adalah Ayman al-Zawahiri.
Zawahiri memerintahkan agar ISIS tetap beroperasi di Irak dan tidak mencampuri urusan Suriah. Namun Baghdadi menolak. Penolakan inilah yang menjadi titik pecah hubungan kedua organisasi. Untuk pertama kalinya, ISIS secara terbuka menentang otoritas Al-Qaeda. Pada tahun 2014, Al-Qaeda mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka secara resmi memutus hubungan dengan ISIS. Artinya, ISIS tidak lagi dianggap bagian dari jaringan Al-Qaeda. Pengumuman tersebut mengejutkan banyak pengamat keamanan dunia, karena sebelumnya ISIS dianggap sebagai cabang Al-Qaeda di Irak. Kini keduanya menjadi organisasi yang berdiri sendiri. Sejak saat itu, perang propaganda dimulai. Kedua kelompok saling menyerang melalui pernyataan, video, dan media daring. Masing-masing mengklaim sebagai kelompok yang paling benar. Salah satu alasan utama permusuhan mereka adalah perbedaan strategi dan ideologi. Al-Qaeda percaya bahwa membangun dukungan masyarakat lokal adalah hal yang penting. Mereka ingin memperluas pengaruh secara bertahap. Sebaliknya, ISIS ingin semuanya terjadi secepat mungkin. ISIS menganggap siapapun yang tidak mendukung mereka sebagai musuh. Mereka menerapkan interpretasi yang sangat keras dan sering menggunakan kekerasan ekstrim untuk menakut-nakuti lawan. Bahkan banyak kelompok ekstremis lain dianggap kafir oleh ISIS. Sikap inilah yang membuat Al-Qaeda menilai ISIS terlalu berlebihan. Selain masalah ideologi, ada faktor lain yang sangat penting, yaitu perebutan kepemimpinan. Selama bertahun-tahun, Al-Qaeda dianggap sebagai pemimpin utama jaringan teroris internasional. Namun ketika ISIS berhasil menguasai wilayah luas di Irak dan Suriah pada tahun 2014, banyak anggota kelompok ekstremis di berbagai negara mulai berpindah dukungan. ISIS bahkan mendeklarasikan kekhalifahan dan mengangkat Baghdadi sebagai khalifah. Deklarasi ini secara tidak langsung menentang posisi Al-Qaeda. Bagi ISIS, seluruh umat Islam seharusnya berbaiat kepada Baghdadi. Tentu saja Al-Qaeda menolak klaim tersebut. Akibatnya, persaingan semakin tajam. Konflik tidak hanya terjadi di level pemimpin. Di berbagai wilayah seperti Suriah, Afghanistan, Yaman, dan Afrika, pendukung kedua kelompok terlibat bentrokan bersenjata. Mereka saling menyerang markas, menculik anggota lawan, hingga melakukan pembunuhan. Situasi ini membuat dunia menyaksikan fenomena yang unik. Dua kelompok yang sama-sama masuk daftar organisasi teroris justru berperang satu sama lain. Di Suriah misalnya, bentrokan antara ISIS dan kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda menyebabkan ribuan korban jiwa. Pada puncak kejayaannya, ISIS menguasai wilayah yang sangat luas. Mereka mengendalikan kota-kota besar seperti Mosul dan Raqqa. Namun koalisi internasional kemudian melancarkan operasi besar-besaran. Satu persatu wilayah ISIS berhasil direbut kembali. Pada tahun 2019, Baghdadi tewas dalam operasi militer Amerika Serikat. Kematian Baghdadi menjadi pukulan berat bagi ISIS. Meski demikian, kelompok tersebut tidak sepenuhnya hilang. Mereka masih memiliki jaringan di berbagai negara. Hingga saat ini, Al-Qaeda dan ISIS masih dianggap sebagai dua organisasi yang berbeda. Keduanya tetap memiliki tujuan dan strategi yang tidak sama. Di beberapa wilayah, mereka masih bersaing memperebutkan pengaruh. Meski kekuatan mereka tidak sebesar masa lalu, ancaman dari jaringan-jaringan yang terinspirasi oleh kedua kelompok tersebut masih menjadi perhatian banyak negara. Jadi alasan utama mengapa Al-Qaeda dan ISIS saling bermusuhan bukan karena perbedaan tujuan besar mereka, melainkan karena perbedaan cara mencapai tujuan tersebut. Al-Qaeda menginginkan pendekatan yang lebih bertahap dan berusaha mempertahankan dukungan masyarakat lokal. Sementara ISIS memilih jalan yang jauh lebih ekstrim, lebih brutal, dan menuntut kesetiaan mutlak kepada kepemimpinannya. Perbedaan strategi, perebutan pengaruh, serta ambisi kepemimpinan akhirnya mengubah hubungan keduanya dari sekutu menjadi musuh bebuyutan. Dan dari konflik inilah lahir salah satu perpecahan terbesar dalam sejarah gerakan ekstremis modern. Sebuah perpecahan yang dampaknya masih terasa hingga hari ini di berbagai belahan dunia.